Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Bapak banggakan? Semoga dalam sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran hari ini. Ya, meskipun dalam situasi pandemi, tapi kita harus tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini. Nah, pada hari ini, pada pembelajaran kimia, kita akan membahas contoh-contoh soal yang pada materi reaksi redoks. Ya, materinya sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Namun sebelum kita melanjutkan ke dalam contoh soal pembahasannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, hari ini kita akan bahas tentang contoh soal dalam reaksi redoks. Contoh yang pertama kita di sini adalah dari beberapa reaksi berikut. Ya, di sini ada 5 reaksi. Manakah dari kelima reaksi ini yang merupakan reaksi redoks? Nah, karena di sini kan ingat, redoks itu harus mengalami oksidasi dan reaksi reduksi. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas tentang oksidasi dan reduksi. Namun ada cara cepat untuk menjawab soal nomor 1 ini. Caranya yang adalah kita cari yang ada unsur bebas. Ya, ingat ya, unsur bebas itu nanti ada yang jomblo, ada yang homo. Jomblo itu sendiri, ya, homo itu berdua tapi sejenis. Ya, contohnya kalau jomblo itu Zn, ya, Ne, pokoknya kalau dia sendirian berarti dia adalah unsur bebas. Atau dia berpasangan tapi sejenis. Nah, kita cari di nomor 1 Al3+. Al emang sendiri di sini, tapi dia punya muatan plus 3. Maka dia bukan unsur bebas, tapi disebut dengan ion. Oke. Ini OH-, sudah jelas ada 2 unsur, ada O dan H, berarti bukan unsur bebas. Al OH 3 kali, ada 3 unsur, ada Al, ada O, ada H, berarti bukan unsur bebas. Nah, di nomor 1 ini tidak ada unsur bebas, maka kemungkinan besar dia bukan reaksi redoks. Yang kedua, ini ada Zn. Zn sendiri, maka dia termasuk unsur bebas, ya. Nah, ini adalah unsur bebas. Lalu H2SO4 jelas bukan unsur bebas, dia bentuknya senyawa. ZnSO4 juga sama, dia bentuknya senyawa. H2. Nah, di sini H2 termasuk unsur bebas. Ya, jenisnya adalah homo. Ya, dia berpasangan tapi sejenis. Kita tandain, ya. Berarti yang ada unsur bebas itu di nomor 2. Kita cari lagi. Pb2+, dia ada muatannya, berarti ion. Br-. Nah, ini ada minnya, berarti ion juga. Selanjutnya, ini ada PbBr2, ya bentuknya senyawa. Berarti di nomor 3 tidak ada unsur bebas. Di nomor 4, H2. H2 juga termasuk unsur bebas. Ya, dia bentuknya homo. Cl2 juga sama, dia bentuknya unsur bebas, ya. Nah, berarti di nomor 4 itu ada unsur bebasnya. Berarti di nomor tersebut ada unsur bebas, ya. Nah, berarti H2 dan Cl2 termasuk unsur bebas. Berarti yang ada unsur bebas itu adalah di nomor 2 dan di nomor 4. Maka jawabannya adalah yang D, gitu ya. Nah, ini adalah contoh nomor 1. Nah, contoh nomor 2 di sini unsur mangan atau Mn, ya, dapat membentuk senyawa, dapat membentuk banyak senyawa. Di bawah ini senyawa mangan atau Mn dengan bilangan oksidasi tertinggi. Nah, kalau kita mau mencari unsur yang biloksnya tertinggi, ada cara cepatnya lagi. Apa cara cepatnya? Nah, cara cepatnya cari oksigen yang paling banyak. Nah, di sini
oksigen yang paling banyak, cek ya. A itu ada 2, B ada 4, C ada 4, D ada 1, E tidak ada. Maka kemungkinan yang paling besar jawabannya itu antara B dan C. Ya, kita cek. Maka kita cari Bilox, itu cukup yang B sama yang C saja. Nah, di sini ada KMNO4, ada K, ada Mn, ada O. Maka yang jadi prioritas itu adalah Mn. Karena K ya, bukan Mn tapi K. Karena K itu adalah golongan 1A. Dia paling prioritas. Selanjutnya adalah oksigen min 2. Dan Mn yang kita cari. Lalu karena di sini K-nya cuman ada 1, maka plus 1 dikali 1 tetap plus 1. Mn-nya tetap. Oksigennya karena dia ada 4, maka 4 dikali min 2 hasilnya min 8. Nah, ini kalau dijumlahkan karena tidak punya muatan di sini, maka jumlahnya harus sama dengan 0. Ya, karena tidak punya muatan. Nah, kalau kita mau nyari Mn, berarti ini nanti pindah ruas ya. Maka Mn sama dengan plus 8 min 1. Ini plus min 8 pindah ruas jadi plus 8. Plus 1 pindah ruas jadi min 1. Maka Mn-nya adalah plus 7. Nah, ini KMNO4, si Mn-nya plus 7. Selanjutnya K2MNO4. Prioritasnya K. Lalu O. Dan terakhir adalah Mn, kita tulis. K-nya dikali 2 maka jadi plus 2. Mn, O-nya dikali 4 jadi min 8. Dan harus sama dengan 0 juga karena tidak punya muatan. Lalu Mn sama dengan plus 8 min 2, maka Mn-nya adalah plus 6. Nah, berarti dari sini kita bisa menjawab nih, yang mana jawabannya? Nah, bilangan atau Bilox Mn ya, yang paling tinggi itu adalah KMNO4, yaitu Mn-nya plus 7. Nah, nanti kalian juga bisa mencari Mn yang lain dalam senyawa ini. Ya, nanti bisa kalian bandingkan mana yang paling tinggi. Gitu ya. Cuman nanti kalau lagi ulangan, ya cara cepatnya cari oksigen yang paling tinggi. Paling banyak ya. Maka jawabannya adalah B. Soal yang ketiga. Perhatikan persamaan reaksi berikut. Nah, di sini ada persamaan reaksi. Zat yang bertindak sebagai oksidator. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwa zat yang bertindak sebagai oksidator itu yang mengalami reduksi. Ya, atau yang kalau kita mencari reduktor berarti yang mengalami oksidasi. Nah, caranya gimana? Ya, seperti halnya contoh di materi minggu kemarin, kita tentukan dulu Bilox masing-masing unsurnya. Nah, contoh di sini H2S. Ada H, ada S. Yang paling prioritas adalah H. Ya, berarti H kita tulis dulu plus 1. Lalu kita tulis S. Karena H-nya ada 2, maka dikaliin jadinya plus 2. S sama dengan 0 ya. Kenapa sama dengan 0? Karena tadi tidak punya muatan. Ya. Maka kira-kira S-nya berapa? Betul, S-nya adalah min 2. Selanjutnya HNO2 yang prioritasnya adalah H. Maka kita tulis H. Lalu O adalah min 2. Nah, N-nya kita tulis ulang. H-nya tetap plus 1 karena H-nya ada 1. N-nya tetap. O-nya karena ada 2 jadi min 4. Dan harus sama dengan 0. Sudah ketebak bahwa N-nya adalah plus 3 ya. Maka N sama dengan 4 min 1 jadinya plus 3. Nah, S. Ini S, Biloxnya berapa? Karena S itu sendirian, maka disebut dengan unsur bebas. Maka kalau unsur bebas, Biloxnya adalah 0. Nah, sekarang NO. Siapa yang prioritas? Yang prioritas adalah O. O itu adalah min 2. Ya sudah, karena dia cuman N-nya ada 1, O-nya ada 1 ya, maka si N-nya berapa? Nah, jadi kan harus sama dengan 0 ya. Maka N-nya sama dengan plus 2 ya.
Nah, nanti terus kalau H2O gimana? Ya, kalau H2O mah bisa langsung aja. Ya, H2O itu selalu +1 ya, hidrogennya, oksigennya -2. Nah, setelah kita menentukan biloks masing-masing dari setiap unsurnya, kita tulis di bawahnya ini. Lalu kita cari biloks yang berubah. Nah, kita cari dari yang ini sebelah sini. Misalkan di sini ada S. S itu di sini -2 di kiri ya, sebelum tanda panah. Sedangkan S di kanan itu 0. Nah, dari -2 ke 0 itu terjadi kenaikan biloks ya, dari negatif ke 0. Maka disebut dengan reaksi oksidasi ya, karena terjadi kenaikan biloks. Lalu siapa yang turun? Katanya yang turun di sini adalah N. Lihat N. N di sebelah kiri itu +3, N di sebelah kanan itu +2. Ya, dari +3 ke +2 turun 1 ya. Maka reaksinya adalah reduksi gitu ya. Nah, setelah kita mengetahui mana oksidasi, mana reduksi, kita bisa mengetahui zat yang bertindak sebagai oksidator. Jadi oksidator itu adalah yang mengalami reduksi. Nah, di sini yang mengalami reduksi itu adalah ini HNO2 ya, maka yang bertindak sebagai oksidator adalah HNO2. Nah, rangkumannya di sini. Oksidatornya adalah HNO2. Reduktornya, tadi reduktor itu yang mengalami oksidasi, maka H2S. Terus hasil oksidasi, ini oksidasi hasilnya adalah S. Sedangkan hasil reduksinya adalah NO ya. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir yang akan Bapak jelaskan di sini adalah unsur Mn atau unsur mangan yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan krom dalam K2Cr2O7. Nah, di sini unsur mangan yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan krom dalam K2Cr2O7 adalah titik-titik. Jadi di sini kita mau mencari biloks CCr ya, atau biloks Mn di sini yang sama dengan CCr. Berarti kita harus cari tahu dulu biloks Cr dalam K2Cr2O7. Nah, berarti kita cari saja biloksnya dari K2Cr2O7. Ya, +1, prioritasnya ini +2Cr. K-nya ada 2, maka jadi +2, 2Cr -14 sama dengan 0. Oke. Nah, berarti 2Cr sama dengan 14 -2. Sama ya. Untuk pencarian biloks itu seperti yang sudah-sudah. Cr sama dengan +6. Nah, karena Cr di sini +6, maka kita mencari Cr yang Mn di sini yang +6 juga. Ya, nanti kalian cari satu-satu. Nah, cuman biar cepat ya, kita langsung jawab di sini. K2MnO4. Maka yang jadi prioritasnya adalah K, lalu O, terakhir adalah Mn. Ya, K-nya dikalikan jadi +2, Mn-nya tetap, oksigennya jadi -8 karena dikali 4 dan harus sama dengan 0. Mn sama dengan semuanya pindah ruas jadi 8 -2, maka Mn-nya sama dengan +6. Nah, berarti jawabannya di sini adalah yang C ya, yaitu K2MnO4 ya. Nah, ini mungkin untuk sekarang kita cukupkan sekian. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa nanti soal penilaiannya dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.